Tema khotbah Hari Penampakan atau Hari Raya Epifania. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 60 ayat 1 sampai 6. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 3 ayat 2 ayat 5 sampai 6. Injil diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Bacaan pertama menandaskan ajakan Allah melalui Nabi Yesaya agar bangsa Israel yang baru saja pulang dari pembuangan Babilonia semakin yakin dan percaya serta mulai membangun masa depan dengan bimbingan Allah. Dasar kepercayaan mereka adalah terang dan kemuliaan Tuhan yang telah datang bagi mereka. Bangsa Israel harus melupakan masa-masa kegelapan dalam hidupnya dan mau dituntun oleh Allah ke dalam terang kehidupan baru. Bangsa Israel juga dipanggil untuk memberikan kesaksian yang menyentuh seluruh bangsa, sehingga semua bangsa berhimpun di Yerusalem dan memasyurkan Tuhan sendiri. Bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus, mengungkapkan bagaimana Paulus bersyukur kepada Allah lewat karya dan hidupnya. Alasan Paulus bersyukur kepada Allah ialah karena Allah telah menampakkan kemuliaan kepada umatnya. Tidak hanya kepada bangsa Yahudi, tetapi kepada semua bangsa. Tuhan telah mengangkat derajat umat manusia ke dalam hubungan pribadi yang erat dengan Allah. Syukur Paulus juga berlandaskan pada keterbukaan umat untuk mengimani Kristus. Keterbukaan itu terlebih dalam kesediaan mereka untuk hidup sesuai dengan teladan Yesus. Paulus juga meminta kepada seluruh jemaat agar umat memperjuangkan imannya kepada Kristus, karena dalam Kristus manusia menemukan kepenuhan hidup. Injil Matius menggambarkan bagaimana Allah menjanjikan keselamatan bagi semua bangsa. 3 raja dari timur dituntun bintang yang berasal dari Allah untuk sampai menemukan Yesus di palungan. Kesediaan mereka dituntun oleh Allah. Sarjana-sarjana dari timur itu hingga mengalami penampakan Tuhan. Dalam Yesus, janji keselamatan mendapat kepenuhannya. Yesus menjadi keselamatan bagi semua bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Semestinya setiap orang memberi penghormatan untuk mewujudkan ajarannya dan memberikan kebahagiaan besar karena mereka semakin bersatu dengan Tuhan, sumber keselamatan. Satu ide yang bisa dikembangkan dari ketiga bacaan pada hari raya Epifania ini adalah biarkan dirimu dituntun Allah menjadi manusia baru. Allah menggunakan bintang atau alam untuk menunjukkan kehadirannya di hadapan orang kafir. Melalui terang itu, mereka diajak keluar dari dosa dan diarahkan untuk menemui penebus supaya mereka dibebaskan dan dikukuhkan. Terang itu menuntun orang yang tinggal dalam kegelapan untuk menuju pertobatan. Menuntun orang yang tinggal dalam kegelapan bukan lagi diarahkan untuk bertemu yang anti terang seperti Herodes, tetapi umat beriman harus sampai menemukan Kristus dalam perjumpaannya hingga terbuka membawa persembahan.
Pertemuan umat beriman dengan Yesus atau penampakan Allah bagi manusia seharusnya mendorong dirinya untuk menyerahkan diri ke hadapannya, membawa persembahan yang menjadi milik mereka. Orang yang sudah mengalami kehadiran Yesus dalam hidupnya diharapkan mau meninggalkan pengalaman-pengalaman lama yang menyeret mereka dalam ketakutan dan kegelapan. Orang Kristen harus melanjutkan peziarahan hidupnya dengan tetap menuju hidup baru, bukan dari jalan lama di mana ada mental, sifat dan perilaku Herodes masih melekat di sana. Ketiga orang Majus itu dinasihati Allah agar tidak kembali melalui jalan lama. Mereka mengikuti ajakan Allah. Mereka takut bahwa Herodes akan mengajak mereka untuk diseret dalam kegelapan. Paulus membantu umat Kristen untuk tetap bertahan dalam terang yang telah ditemukan dalam hidupnya. Manusia harus terbuka pada Roh. Roh Kudus menuntun manusia untuk tetap hidup dalam pertobatan. Roh Kudus itu sebagai kekuatan dari dalam yang dengan tekun mengarahkan manusia hidup dalam terang. Allah selalu menampakkan dirinya dalam rupa Roh Kudus kepada manusia. Namun, tidak sedikit manusia mengikuti penampakan yang lain, yakni penampakan duniawi. Manusia terkadang terjebak menggantikan penampakan Allah itu menjadi penampakan materi dan dunia. Manusia punya kecenderungan menggeser posisi Allah dalam dirinya, sementara dia berjalan pada kecenderungan dengan jalan sendiri, jalan yang dipikirkannya, jalan yang dikehendakinya. Semoga dengan penampakan Tuhan pada hari raya Epifania ini, kita juga dituntun oleh Allah untuk keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang.